rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah Yesus mengutus 70 muridnya untuk pergi mewartakan kabar sukacita Injil. Dan ketika mereka kembali, mereka bersukacita karena setan-setan takluk demi nama Allah, dan begitu banyak kisah-kisah mujizat yang terjadi, begitu banyak pengalaman-pengalaman indah yang mereka alami. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang ingin kita renungkan dalam Injil hari ini. Yang pertama, seperti para murid yang diutus untuk mewartakan kabar sukacita, maka kita semua juga dipanggil untuk siap diutus mewartakan kabar sukacita Injil kepada setiap orang. Sukacita Injil harus senantiasa dinyatakan agar setiap orang memandang Allah, mengakui Allah, dan melihat Allah sebagai satu-satunya kekuatan dan harapan hidup manusia. Poin yang kedua, sikap mengandalkan Tuhan. Kita mendengar dalam Injil hari ini ketika mereka diutus oleh Yesus dan mereka berkata, "Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Mengandalkan Tuhan di dalam karya hidup kita merupakan keutamaan yang sangat penting. Dengan mengandalkan Tuhan berarti
kita menyerahkan, mempercayakan kekuasaan Allah bekerja di dalam kehidupan manusia. Mengandalkan Tuhan berarti mempermudah, memperlancar seluruh karya-karya hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari, hanya di dalam Tuhan ada kekuatan ilahi. Maka mengandalkan Tuhan adalah suatu sikap hidup iman yang penting, bahwa hidup kita tidak bisa berarti tanpa Allah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kekuasaan dan kekuatan dari Allah. Pada poin yang ketiga, Yesus hari ini di dalam Injil mengundang kita untuk senantiasa hadir dalam kehidupan sesama yang membutuhkan. Apapun panggilan hidup kita, kita diundang untuk membawa sukacita bagi sesama kita. Mengunjungi yang sakit, melawati yang berduka, mengunjungi saudara-saudari kita di penjara, membantu orang yang berkesusahan, merupakan panggilan bagi kita semua. Oleh karena itu, sukacita Injil harus menjadi milik semua orang. Yang terakhir, Yesus memang hari ini agar kita bisa bersyukur, tahu bersyukur akan segala kehidupan yang kita jalani. Para murid pulang membawa suatu pujian, suatu syukur, suatu kebahagiaan oleh karena mereka mengalami pengalaman iman. Demikian pun kita, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman iman dalam hidup ini, jangan lupa untuk bersyukur untuk setiap kehidupan yang kita lalui. Yesus saja dalam Injil hari ini, ia bersyukur atas peristiwa iman yang dialami oleh para murid. Kita juga diundang untuk mensyukuri seluruh berkat kehidupan kita. Apapun yang kita alami harus disyukuri, karena semuanya adalah pemberian Allah. Ketika Allah berbagi, kita juga harus berbagi, karena kita ingin hadir sebagai berkat bagi sesama. Saudara-saudari, semoga pengalaman Injil hari ini akan menjadi pengalaman kita, dan semoga dunia ini dan seluruh isinya akan senantiasa takluk hanya kepada Allah, satu-satunya kekuatan hidup kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, senantiasa menguduskan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.